Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kegiatan pembelajaran matematika wajib hari ini saya akan menyampaikan materi bab 1 yaitu eksponen dan logaritma. Oke. Ini peta konsep dari materi yang akan kita pelajari yaitu eksponen dan logaritma. Yang pertama, eksponen akan membahas tiga yaitu sifat-sifat, fungsi eksponensial, bentuk akar. Kemudian logaritma akan membahas sifat-sifat dan hubungan eksponen dan logaritma. Ya, oke, masuk ke eksponen. Nah, pada materi eksponen ini masih berkaitan dengan materi yang pernah kalian pelajari waktu di SMP dulu, ya, yaitu materi perkalian dan perpangkatan. Oke, materi perkalian dan perpangkatan. Coba kalian lihat di sini ada contoh 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 6 kali. Ini bisa ditulis dengan 2 pangkat 6. Nah, ini. Sorry. 2 pangkat 6. Nah, ini. 2 pangkat 6. Kemudian yang kedua 5 kali 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 5 sebanyak 8 kali bisa ditulis dengan 5 pangkat 8 ya. 5 pangkat 8 di sini. 5 pangkat 8. Kemudian 15 kali 15 kali 15 kali 15 ditulis dengan 15 pangkat 4. Oke, dan seterusnya ini. Nah, itu contoh mengenai hubungan antara perkalian perpangkatan yang akan kita hubungkan dengan materi eksponen. Selanjutnya, definisi eksponen. Nah, definisi eksponen bisa kalian lihat di sini. Jika A adalah bilangan real nyata dan N adalah bilangan bulat positif, maka A pangkat N menyatakan hasil kali bilangan A sebanyak N faktor dan ditulis dengan A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali A sampai kali A N faktor. Jadi seperti tadi contoh di awal tadi. Contoh di awal tadi kan ada 2 kali 2 kali 2. Nah, ini bisa ini kan duanya ada 3 ya. 1, 2, 3. Kemudian bilangannya ini 2. Jadi 2 ada 3 kali, yaitu maka 2 pangkat 3. Oke. 2 pangkat 3. Oke, 2 pangkat 3. Nah, terus bilangan berpangkat dapat dinyatakan dengan, nah ini, A ini adalah bilangan pokok, kemudian N adalah pangkat. Berikut beberapa definisi penting yang perlu kalian ketahui. Ada 3. Yang pertama, jika A adalah bilangan real dengan A tidak boleh sama dengan 0 dan N bilangan bulat positif, maka bisa ditulis A pangkat negatif N A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N. Nah, jika A adalah bilangan real dengan A tidak boleh sama dengan 0 dan N bilangan bulat positif, maka A pangkat 1 per N sama dengan P adalah bilangan real positif. Sehingga P pangkat N sama dengan A. Ini ada hubungan antara A pangkat 1 per N sama dengan P dengan ini dengan P pangkat N sama dengan A. Nah, ini sama antara kedua ini. Jika A adalah bilangan real dengan A tidak boleh sama dengan 0 dan M N bilangan bulat positif, maka A pangkat M per N sama dengan dalam kurung A pangkat 1 per N pangkat M. Nah, ini penulisan. Oke. Selanjutnya, sifat-sifat eksponen. Sifat-sifat eksponen.
Sekarang coba kalian amati bentuk eksponen di bawah ini. Selesaikan dan diskusikan dengan teman belajar kalian. Ya, sekarang kan belajar di rumah, mungkin ada teman yang belajar berkelompok di rumah, bisa belajar bersama. Yang pertama, 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3. 2 pangkat 5 dikali 2 pangkat 2, ya 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 7. Kemudian 2 pangkat 8 dibagi 6 pangkat 6. Selanjutnya 2 pangkat 10 per 6 pangkat 3. 2 pangkat 6 per 6 pangkat 4. 2 pangkat 3 kali pangkat 3. 2 pangkat 4 pangkat 2. 2 pangkat 2 pangkat 5. Nah, berdasarkan pengetahuan di atas, apa yang dapat kalian simpulkan dari sifat-sifat eksponen tersebut? Oke, apa yang bisa kalian simpulkan? Yang pertama, secara umum, apakah bentuk lain dari A pangkat M dikali A pangkat N? Nah, apa bentuk? Terus yang kedua, secara umum, apakah bentuk lain dari A pangkat M per A pangkat N? Kemudian, secara umum, ketiga, apakah bentuk lain dari A pangkat M pangkat N? Baik, bentuk umum, apakah bentuk lain dari A pangkat N kali A pangkat N? Nah, kita coba selesaikan untuk yang pertama ini. Kita ambil yang pertama. Yang pertama di situ, maaf, yang pertama di situ 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3. Saya tuliskan dulu. 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3. Nah, ini sama aja dengan 4 dikali 2 pangkat 3, yaitu 8. Nah, kemudian 4 kali 8 nilainya 32. Nah, 32 ini sama aja dengan 2 pangkat 5. Nah, kalau kita merujuk dari secara umum, apakah bentuk lain dari A pangkat M dikali A pangkat N, kemudian dengan hasil dari pembuktian 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3 itu bernilai 2 pangkat 5, maka bisa dikatakan di sini, coba lihat, di sini ada pangkat 2 dan di sini ada pangkat 3. Jika dijumlahkan nanti hasilnya akan bernilai 5, ya kan? Sehingga bisa dituliskan di sini 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 2 ditambah 3 sama dengan 2 pangkat 5. Oke, samaan. Nah, ini adalah bentuk umum atau bentuk lain dari A pangkat M dikali A pangkat N. Ya, bisa dipahami ya? Oke, bisa dipahami. Saya lanjutkan ke yang kedua, yaitu secara umum apakah bentuk lain dari A pangkat M per A pangkat N? Nah, saya ambil ini contoh yang nomor 6. Nomor 6 yaitu ini 2 pangkat 6 per 6 pangkat 4. Nah, ini 2 pangkat 6 per 2 pangkat 4. Nah, bisa kalian cari ya, 2 pangkat 6 itu bernilai berapa? Bernilai 64. 64. Oke, 2 pangkat 6, 64. Kita tulis 64 per 6 pangkat 4 itu, ini 2 pangkat 4, sorry. 2 pangkat 4, mohon maaf, ini ada kekeliruan, harusnya ini 2 pangkat 4. Sebentar. Ini 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 itu adalah 16.
Baik, 64 dibagi 16 itu bernilai 4. Nah, bisa dituliskan di sini 4 itu adalah perpangkatan dari 2 pangkat 2. Oke, 2 pangkat 2. Baik, hubungannya dengan ini tadi yang 2 pangkat 6 per 2 pangkat 4 ini bisa dihubungkan dengan 2 pangkat 2. Ini 2 pangkat 6 per 2 pangkat 4. Ini sama aja dengan hasilnya 2 pangkat 2, berarti bisa ditulis 2 pangkat 6 dikurangi 4 sama dengan 2 pangkat 2. Oke. Jadi kalau kalian lihat ya, kalian di sini kalau perkalian tadi, maka pangkatnya itu ditambahkan. Kalau dibagi atau per, ya, nanti pangkatnya dikurangkan dengan syarat nilainya ini harus sama. Ya. Terus kemudian A pangkat M pangkat N. Nah, ini saya ambil contoh yang ke-9. Nah, ini ke-9. 2 pangkat 2 pangkat 5. Oke, 2 pangkat 2 nilainya 4 pangkat 5 sama dengan 4 pangkat 5 itu nilainya 1024. Oke. 1024 itu sama aja dengan 2 pangkat 19. Oke. Nah, kalau di sini tadi hubungannya 2 pangkat 2 pangkat 5. Nah, 2 pangkat 2 pangkat 5. Terus kita cari dengan memangkatkan yang di dalam kurung dulu. Memangkatkan yang di dalam kurung dulu yaitu 2 pangkat 2 itu bernilai 4. Kemudian nilainya 4 dipangkatkan 5. 4 dipangkatkan 5 bernilai 1024 sama dengan 2 pangkat 19. Nah, 2 pangkat 19. Nah, ini bentuk lain dari A pangkat M pangkat N. Nah, selanjutnya, nah ini. Nah, seperti ini. Ini adalah bentuk-bentuk lain dari ini sifat-sifat eksponen. Nah, ini yang ada 7. Yang pertama A pangkat M kali A pangkat N. Kemudian yang kedua A pangkat M per A pangkat N. Yang ketiga A pangkat M pangkat N. Yang keempat A kali B pangkat M. Yang kelima A per B pangkat M. Yang keenam A pangkat M per N kali A pangkat P per N. Yang ketujuh A pangkat M per N kali A pangkat P per Q. Nah, itu. Oke, untuk tugasnya di sini silakan dilihat halaman 8 dan 9 di buku yang sudah pernah saya berikan matematika wajib. Itu ada latihan 1.1, ada 3 soal. Yaitu ada 3 soal. Silakan dikerjakan dan dikumpulkan nanti hari dikumpulkan hari Sabtu melalui GC Google Classroom ya. Saya nanti akan berikan linknya melalui Google Classroom, nanti dikumpulkan hari Sabtu melalui Google Classroom. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.